Lihat Aku dirimu, disiram air menyedihkan. dan dihina Kamu sebagai merusak benalu pestaku. miskin oleh Keluar istriku dari sendiri sini. di depan semua orang. Tapi saat paman konglomeratnya datang, Kamu dia pantas justru dipermalukan. berlutut Lihat gemetar dirimu, padaku. basah Rahasia kuyup besar seperti apa tikus yang got. selama ini Dia pikir kusembunyikan dia siapa? sampai membuat Berani datang istriku ke sini. histeris ketakutan. Sebelum melanjutkan Dia ceritanya, ternyata mari lebih tuliskan di kuat dari Pak komentar. Hendra. Dari mana Aku kamu tidak menonton video ini? Semoga yang Kita sudah sudah subscribe menghinanya channel tadi. Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Suara denting gelas kristal dan tawa riuh para tamu undangan memenuhi aula hotel mewah malam itu. Arlan berdiri di sudut ruangan dengan kemeja polos yang nampak sangat sederhana dibandingkan setelan jas mahal para tamu lainnya. Ia memegang segelas air putih, mencoba menelan rasa canggung yang terus menghimpit dadanya. Malam ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Namun Arlan merasa seperti orang asing di pestanya sendiri. Semua biaya pesta ini dibayar oleh Maya, istrinya, menggunakan uang dari bisnis properti yang sedang naik daun. Sejak Maya menjadi sukses, sikapnya berubah drastis. Dan Arlan hanyalah dianggap sebagai noda di tengah kehidupan putih, bersih milik istrinya. Maya berjalan mendekat dengan gaun merah yang sangat mencolok. Wajahnya cantik, namun matanya memancarkan tatapan yang dingin dan penuh kebencian setiap kali melihat Arlan. Ia tidak sendirian. Beberapa teman sosialitanya mengikuti dari belakang sambil berbisik-bisik. Arlan mencoba tersenyum dan menyodorkan segelas air, bermaksud ingin menyapa istrinya dengan lembut. Namun, belum sempat Arlan membuka mulut, Maya sudah mengangkat tangannya, memberi tanda agar Arlan tidak perlu bicara. Ia sengaja berbicara dengan suara yang cukup keras, agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya. Bisa tidak kamu menjauh sedikit? Bau keringatmu merusak aroma parfum mahalku, kata Maya dengan nada yang sangat tajam. Teman-temannya tertawa kecil, menutupi mulut mereka dengan tangan yang berhias cincin berlian. Arlan hanya terdiam. Ia sudah terbiasa dengan ucapan pedas seperti itu di rumah. Namun dihina di depan banyak orang tetap saja terasa seperti ditusuk jarum tepat di jantungnya. Ia mencoba mengingatkan Maya bahwa ini adalah hari istimewa mereka. Namun Maya justru tertawa mengejek. Ia menunjuk ke arah sepatu Arlan yang sudah agak usang dan kemeja murahnya dengan raut wajah jijik. Dasar pria miskin, kamu sama sekali tidak tahu diri ya? Lanjut Maya dengan suara yang semakin meninggi. Kamu pikir dengan berdiri di sini bersamaku kamu akan terlihat setara? Sampai kapanpun, kamu tetaplah pria yang tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena belas kasihanku, mungkin sekarang kamu sudah tidur di kolong jembatan. Lihatlah semua orang di sini. Mereka adalah orang-orang hebat. Sementara kamu hanya benalu yang terus menghisap uangku setiap hari. Arlan mengepalkan tangannya di bawah meja, mencoba menahan amarah yang mulai membakar kepalanya. Ia ingin berteriak bahwa ia bekerja keras mengurus rumah dan segala kebutuhan Maya agar istrinya bisa fokus berbisnis. Namun ia tahu penjelasan itu tidak akan pernah didengar. Kerumunan orang mulai mendekat. Mereka menonton drama gratis yang disuguhkan oleh sang nyonya rumah. Maya seolah mendapat panggung untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia mengambil gelas dari tangan Arlan dan menyiramkan isinya ke lantai, tepat di depan kaki suaminya sendiri. Pergi dari sini sekarang. Aku malu melihat mukamu lama-lama. Usir Maya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Beberapa pria bersetelan jas di sana ikut mencemooh Arlan, memanggilnya sebagai pria yang hanya bisa mengandalkan harta istri. Arlan menatap mata Maya untuk terakhir kalinya malam itu, mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih terselip di sana. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan dan rasa haus akan pengakuan sosial, tanpa sepatah kata pun. Arlan berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat, diiringi oleh suara tawa yang masih terdengar dari kejauhan. Ia keluar ke area parkir, menatap langit malam yang mendung, seolah alam pun ikut merasakan sesak di dadanya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel tua dari saku celananya, lalu melihat sebuah nomor yang sudah lama tidak ia hubungi. Tangannya gemetar saat ia menyentuh layar tersebut. Sudah cukup lama ia bermain peran sebagai orang biasa demi sebuah janji. Namun malam ini, harga dirinya sudah dinokinjek sampai hancur tak bersisa. Arlan menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang tidak beraturan. Ia tidak menyangka bahwa kesabaran yang ia bangun selama 5 tahun akan runtuh dalam satu malam. Maya telah melampaui batas yang bisa ia toleransi. Sambil berjalan menjauhi hotel mewah itu, Arlan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah terakhir kalinya ia membiarkan siapapun menghinanya. Ia tahu bahwa mulai besok, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Arlan menghentikan langkahnya di bawah lampu jalan yang temaram, membiarkan angin malam menyapu wajahnya yang kaku.
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Paman Hendra, pria yang selama ini menjadi sosok pengganti orang tuanya. Pesan itu sangat singkat, hanya menanyakan apakah Arlan sudah siap untuk kembali. Arlan memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah Maya saat semua kenyataan terungkap nantinya. Ia merasa sedih, namun juga merasakan sedikit kelegaan, karena beban sandiwara ini akan segera berakhir. Ia membalas pesan itu dengan satu kata yang akan mengubah hidup semua orang dalam waktu dekat. Siap. Arlan pun berjalan menghilang di kegelapan malam, meninggalkan Herik Pikak pesta yang sebenarnya dibangun di atas pondasi yang rapuh. Pagi hari di kediaman mewah milik Maya tidak pernah terasa hangat bagi Arlan. Setelah kejadian memuakkan di pesta semalam, Arlan pulang lebih awal dan tidur di kamar tamu yang sempit, tempat yang selama ini ia gunakan agar tidak mengganggu waktu istirahat Maya. Ia terbangun oleh suara tawa nyaring dari ruang tengah. Saat Arlan keluar dengan kaos polos dan celana kain sederhana, ia mendapati Maya sedang duduk bersantai di sofa empuknya. Di sampingnya, duduk seorang pria dengan setelan jas rapi bermerek terkenal yang tampak sangat akrab dengan istrinya. Pria itu adalah Raka, seorang pengusaha muda yang belakangan ini sering disebut-sebut Maya sebagai rekan bisnis ideal. Maya menoleh sekilas saat melihat Arlan melintas menuju dapur. Namun ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi masam. Ia sengaja mempererat kedekatannya dengan Raka, seolah ingin menunjukkan pada Arlan bahwa ada pria yang jauh lebih layak berada di sisinya. Arlan hanya diam. Ia mengambil gelas dan menuangkan air, mencoba mengabaikan keberadaan mereka. Namun, Maya sepertinya belum puas menghancurkan perasaan suaminya. Ia memanggil Arlan dengan suara memerintah, memintanya untuk membuatkan kopi bagi mereka berdua, seolah Arlan adalah pelayan di rumah itu sendiri. Raka menatap Arlan dengan pandangan, merendahkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Jadi ini suamimu yang sering kamu ceritakan itu, Maya?" Tanyanya dengan nada bicara yang dibuat-buat seolah merasa kasihan. Kasihan sekali. Wajahnya terlihat sangat lelah, mungkin karena terlalu banyak memikirkan cara bagaimana menghabiskan uangmu hari ini. Maya tertawa mendengar sindiran itu. Sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Arlan. Maya kemudian menyahut bahwa Arlan memang tidak punya pekerjaan lain selain bernapas dan menghabiskan oksigen di rumah mewahnya. Arlan meletakkan 2 cangkir kopi di atas meja dengan tenang, tanpa getaran sedikit pun di tangannya. Ia menatap Raka sejenak, sebuah tatapan tajam yang sempat membuat pria itu sedikit salah tingkah. Sebelum akhirnya Arlan kembali menatap Maya, ia bertanya apakah Maya benar-benar ingin memperlakukan suaminya seperti ini di depan orang asing. Maya justru berdiri dan berkacak pinggang. Ia merasa tantangan Arlan adalah sebuah penghinaan bagi harga dirinya yang sedang berada di puncak. Ia mulai membandingkan Arlan dengan Raka, menyebutkan betapa hebatnya Raka dalam berbisnis dan betapa payahnya Arlan yang bahkan tidak bisa membeli jam tangan bermerek. Hinaan demi hinaan terus mengalir. Maya mulai membongkar semua hal yang ia anggap sebagai kelemahan Arlan selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia mengatakan bahwa ia menyesal telah menikah dengan pria yang hanya bermodalkan tampang, tapi tidak memiliki dompet yang tebal. Raka yang merasa di atas angin ikut menambahi dengan menawarkan pekerjaan sebagai sopir pribadinya kepada Arlan. Dengan gaji yang ia klaim lebih dari cukup untuk membeli baju baru yang lebih layak. Arlan hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung arti mendalam, yang tidak dipahami oleh kedua orang sombong di depannya itu. Kesabaran. Arlan benar-benar mencapai titik nadir. Saat Maya mengambil dompet Arlan yang tergeletak di meja kecil dekat pintu dan mengeluarkan isinya. Hanya ada beberapa lembar uang kecil di sana. Maya melemparkan uang-uang itu ke wajah Arlan sambil berkata bahwa itulah nilai harga diri suaminya. Ia kemudian menyuruh Arlan pergi berbelanja kebutuhan rumah tangga menggunakan uang pemberiannya, sambil memperingatkan agar Arlan tidak berani pulang sebelum semua pekerjaan selesai. Maya ingin menunjukkan pada Raka bahwa ia memiliki kendali penuh atas hidup Arlan, dan pria di depannya itu hanyalah boneka yang bisa ia mainkan. Sesuka hati, Arlan memunguti uang yang berserakan di lantai dengan gerakan yang sangat perlahan. Setiap lembar uang yang ia ambil seolah menjadi paku terakhir yang menutup peti mati cintanya untuk Maya. Ia menyadari bahwa wanita yang ia nikahi dulu telah hilang, digantikan oleh monster yang haus akan pengakuan dan harta. Setelah selesai, Arlan berdiri tegak dan menatap Maya dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sorot mata memohon atau sedih. Yang ada hanyalah kedinginan yang amat sangat. Arlan berkata dengan suara rendah bahwa ia akan pergi, dan Maya tidak perlu khawatir karena ia tidak akan mengganggu waktu berkualitas mereka lagi.
Maya hanya mendengus kasar dan kembali berbincang dengan Raka, menganggap ancaman Arlan hanyalah bualan pria putus asa. Namun, begitu Arlan melangkah keluar rumah, ia tidak pergi ke pasar atau supermarket. Ia berjalan menuju sebuah mobil sedan hitam yang sudah menunggu di ujung jalan. Sebuah mobil yang jauh lebih mewah dari milik Raka. Pintu mobil dibuka dari dalam oleh seorang pria, paruh baya yang tampak sangat berwibawa. Arlan masuk ke dalam dan duduk di kursi belakang dengan helaan napas panjang. Pria itu, yang tak lain adalah Paman Hendra, hanya menatap Arlan dengan iba tanpa banyak bertanya. Paman Hendra menyerahkan sebuah map hitam berisi laporan keuangan terbaru dari sebuah perusahaan raksasa yang selama ini ia kelola. Atas nama keluarga Arlan, ia mengatakan bahwa selama Arlan bermain rumah-rumahan dengan wanita itu, perusahaan telah berkembang pesat dan kini saatnya pemilik aslinya mengambil alih. Arlan membuka map tersebut dan membacanya dengan teliti. Ia melihat betapa besarnya kekuasaan yang sebenarnya ia miliki. Kekuasaan yang bisa meratakan bisnis Maya dalam sekejap mata jika ia mau. Namun, Arlan tidak ingin terburu-buru. Ia ingin Maya merasakan sendiri bagaimana rasanya jatuh dari ketinggian setelah terbang dengan kesombongan sepanjang perjalanan. Arlan mengatur strategi untuk memulai permainannya. Ia meminta Paman Hendra untuk mulai menarik beberapa investasi diam-diam yang selama ini menyokong perusahaan Maya tanpa wanita itu sadari. Ia ingin melihat sejauh mana Maya bisa bertahan tanpa bantuan rahasia dari pria miskin yang selalu ia hina. Arlan merasa dadanya sedikit lebih ringan sekarang. Ia sudah memberikan cukup banyak waktu bagi Maya untuk berubah. Namun istrinya justru memilih untuk menjadi musuhnya. Kini, Arlan bukan lagi pria lemah yang bisa diinjak. Ia adalah singa yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Beberapa hari setelah ketegangan di rumah, Maya sedang sibuk mempersiapkan sebuah jamuan kecil di sebuah restoran bintang 5. Ia mendapatkan kabar bahwa seorang investor besar bernama Hendra Kusuma, yang dikenal sebagai tangan kanan dari keluarga konglomerat misterius, sedang mencari mitra bisnis di kota ini. Maya merasa ini adalah kesempatan emas untuk menaikkan kelas sosialnya lebih tinggi lagi. Ia berdandan sangat cantik, mengenakan perhiasan yang paling mahal, dan tentu saja, ia tidak lupa membawa Raka bersamanya untuk menunjukkan bahwa ia memiliki relasi yang berkelas. Arlan datang ke restoran itu lebih awal atas instruksi Paman Hendra. Ia duduk di meja pojok yang agak gelap, mengenakan jaket sederhana agar tidak mencolok. Tak lama kemudian, Maya masuk ke ruangan dengan langkah yang penuh percaya diri. Saat matanya menangkap sosok Arlan di sudut ruangan, wajahnya langsung memerah karena marah. Ia berjalan cepat menghampiri Arlan dan tanpa memedulikan orang-orang di sekitar, ia menggebrak meja Arlan. Ia bertanya dengan suara tajam apa yang dilakukan pria miskin seperti Arlan di tempat semewah ini. Maya menuduh Arlan sengaja membuntutinya hanya untuk memalukannya di depan tamu-tamu terhormat, Raka yang berdiri di belakang. Maya hanya tertawa sinis dan berkomentar bahwa mungkin Arlan sedang melamar pekerjaan sebagai tukang cuci piring di restoran tersebut. Arlan hanya menatap mereka dengan tenang, tanpa memberikan jawaban yang berarti, yang justru membuat Maya semakin emosi. Maya mengancam akan memanggil keamanan untuk mengusir Arlan jika suaminya itu tidak segera pergi. Namun, tepat sebelum Maya memanggil manajer restoran, pintu utama terbuka dan suasana ruangan seketika menjadi sunyi. Paman Hendra melangkah masuk dengan setelan jas buatan penjahit terbaik di London. Dikawal oleh 2 asisten yang membawa tas koper kulit, Maya segera mengubah ekspresinya menjadi sangat manis. Ia meninggalkan Arlan begitu saja dan berlari kecil menyambut Paman Hendra. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik perusahaan properti sukses dan mulai memuji-muji reputasi Paman Hendra. Maya bahkan tidak segan-segan menawarkan diri untuk menjamu Paman Hendra secara eksklusif. Paman Hendra hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sulit diartikan, sambil sesekali melirik ke arah Arlan yang masih duduk tenang di pojok. Paman Hendra berkata bahwa ia sedang menunggu seseorang yang sangat penting sebelum memulai pembicaraan. Bisnis apapun, Maya dengan sangat percaya diri berasumsi bahwa orang penting yang dimaksud adalah dirinya atau mungkin Raka yang merupakan putra pengusaha lokal. Ia terus berusaha mencari muka, menceritakan betapa hebatnya proyek-proyek yang sedang ia kerjakan, dan betapa ia sangat selektif dalam memilih rekan kerja. Ia bahkan sempat menyindir bahwa di dunia bisnis, orang harus menyingkirkan orang-orang tidak berguna yang hanya menjadi beban. Sambil melirik ke arah Arlan yang masih memperhatikannya, Paman Hendra hanya mengangguk-angguk sopan, mendengarkan ocehan Maya yang penuh kesombongan tanpa menyela sedikit pun sepanjang pertemuan itu. Maya berusaha menunjukkan bahwa ia adalah wanita karier yang sempurna. Ia memesankan makanan paling mahal untuk Paman Hendra,
dan mencoba memamerkan pengetahuannya tentang dunia saham. Namun, setiap kali Paman Hendra mengajukan pertanyaan teknis yang mendalam tentang fundamental bisnis, Maya tampak sedikit gagap dan sering melempar jawaban kepada Raka. Arlan yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menggelengkan kepala, karena ia tahu betul bahwa perusahaan Maya selama ini berjalan stabil hanya karena bantuan modal rahasia yang ia salurkan lewat pihak ketiga. Sebelum pertemuan berakhir, Paman Hendra mengatakan bahwa ia akan mengadakan perjamuan besar besok malam di aula utama Wisma Kencana. Ia mengundang Maya dan Raka untuk hadir, karena di sana ia akan memperkenalkan pemilik sah dari seluruh aset yang ia kelola selama ini. Maya merasa sangat terhormat. Ia membayangkan dirinya akan diperkenalkan kepada sosok penguasa bisnis yang sesungguhnya. Ia sudah merencanakan untuk tampil semaksimal mungkin dan memberikan kesan terbaik. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa jaring-jaring kehancurannya sedang dirajut dengan rapi oleh pria yang ia panggil miskin. Di rumah, malam perjamuan di Wisma Kencana tiba dengan kemegahan yang luar biasa. Karpet merah membentang dari lobi hingga pintu masuk aula utama. Ratusan pengusaha kelas atas dan pejabat penting berkumpul, menciptakan suasana yang sangat prestisius. Maya datang mengenakan gaun yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah, didampingi oleh Raka yang tampak bangga bisa berada di sana. Maya terus membusungkan dada, merasa bahwa malam ini adalah puncak dari kesuksesannya. Ia mencari-cari keberadaan Paman Hendra di antara kerumunan, namun matanya justru menangkap sosok yang sangat ia benci. Arlan berada di sana, namun kali ini ia tidak mengenakan pakaian usang. Ia mengenakan setelan tuxedo hitam yang sangat pas di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti pria dari kalangan bangsawan. Maya yang melihat hal itu merasa sangat marah dan langsung menghampiri Arlan. Ia mencengkeram lengan Arlan dan berbisik dengan nada mengancam, bertanya dari mana Arlan mencuri baju sebagus itu, atau siapa yang ia tipu untuk bisa masuk ke acara ini. Maya menganggap Arlan hanya ingin merusak momen berharganya dengan menyusup ke acara tersebut. Raka ikut campur dan menuduh Arlan sebagai penyusup yang harus segera diserahkan kepada polisi. Ia bahkan mencoba menarik kerah baju Arlan untuk menyeretnya keluar. Namun, sebelum keributan semakin besar, suara mikrofon bergema di seluruh ruangan. Paman Hendra berdiri di atas panggung dengan sorot lampu yang fokus ke arahnya. Semua orang terdiam, termasuk Maya yang melepaskan cengkeramannya dari baju Arlan. Paman Hendra mulai berbicara, mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir, dan menyatakan bahwa malam ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi grup perusahaan mereka. Paman Hendra menjelaskan bahwa selama 10 tahun terakhir, ia hanya menjalankan mandat untuk mengelola aset dari keluarga Wijaya. Ia mengatakan bahwa pemilik asli dari seluruh kekayaan ini telah hidup dalam penyamaran untuk memahami arti kerja keras dan ketulusan hati manusia. Maya mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar kencang. Ia membayangkan sosok tua yang bijaksana atau pria paruh baya yang berwibawa akan naik ke panggung. Ia sudah menyiapkan senyum terbaiknya untuk menyambut sang pemilik takhta tersebut. Malam ini, masa tugas saya sebagai pengelola telah usai. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, pemilik sah dari Wijaya Group, Tuan Arlan Wijaya, ucap Paman Hendra dengan suara yang lantang dan tegas. Seketika, lampu sorot beralih dari panggung dan mengarah tepat ke arah Arlan yang berdiri tidak jauh dari Maya ruangan. Itu mendadak sunyi sesaat sebelum akhirnya riuh dengan tepuk tangan para pengusaha yang sudah lama mendengar nama besar keluarga Wijaya namun belum pernah melihat pewarisnya. Maya membeku di tempatnya berdiri. Jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Arlan dengan mata yang terbelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang bisa keluar. Ia melihat bagaimana orang-orang besar yang tadinya ia puja, kini membungkuk hormat saat Arlan mulai berjalan menuju panggung dengan langkah yang sangat tenang dan berwibawa. Raka yang tadinya begitu sombong, kini nampak pucat pasi hingga kakinya gemetar hebat. Ia tidak percaya bahwa pria yang ia tawarkan pekerjaan sebagai sopir adalah orang yang bisa menghancurkan bisnis keluarganya hanya dengan satu. Jenikin nyari Arlan sampai di atas panggung dan berdiri di samping Paman Hendra. Ia menerima mikrofon dan menatap ke arah kerumunan, tepat ke arah Maya yang masih berdiri kaku di tengah aula. Tatapan Arlan sangat dingin. Tidak ada lagi kehangatan suami yang selama ini selalu sabar menghadapi makian. Arlan hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menandakan bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di hadapan semua orang, Arlan menyatakan bahwa ia sudah melihat siapa saja yang setia dan siapa saja yang hanya menjadi parasit dalam hidupnya selama ini. Paman Hendra kemudian menambahkan sebuah pernyataan yang membuat Maya hampir jatuh pingsan. Paman Hendra mengatakan bahwa selama ini
Perusahaan milik Maya bisa bertahan dan mendapatkan kontrak besar karena campur tangan rahasia dari Arlan. Semua kemewahan yang Maya nikmati adalah pemberian Arlan yang disalurkan melalui tangan Paman Hendra. Mendengar hal itu, Maya merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia menyadari bahwa selama ini ia menghina orang yang justru memberinya makan dan kehidupan mewah. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Namun ia tahu bahwa semua sudah terlambat. Keheningan yang mencekam menyelimuti aula setelah pengumuman itu. Maya merasa seolah oksigen di sekitarnya mendadak hilang. Tubuhnya gemetar hebat, dan tangannya yang memegang tas bermerek kini terasa dingin seperti es. Ia menatap Arlan di atas panggung, pria yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Pria yang ia sebut sebagai benalu, ternyata adalah pemilik dari semua kemewahan yang selama ini ia banggakan. Raka yang berada di sampingnya sudah tidak berani menatap ke arah panggung, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Menyadari bahwa karier dan bisnisnya berada di ujung tanduk setelah menghina seorang Wijaya, Maya mencoba melangkah mendekati panggung. Ia ingin berteriak bahwa ini semua pasti lelucon atau kesalahan teknis. Namun, saat Arlan menoleh dan menatapnya dengan pandangan yang begitu asing, Maya jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia mulai menangis histeris. Sebuah tangisan yang bukan karena sedih, melainkan karena rasa takut yang luar biasa akan kehilangan segalanya. Orang-orang di sekitar yang tadinya memujinya kini memberikan tatapan mencemooh dan menjauh, seolah tidak ingin tertular kesialan yang sedang menimpa wanita sombong itu. Arlan, ini tidak mungkin. Kamu pasti bercanda kan? Teriak Maya dengan suara parau di tengah isak tangisnya. Ia mencoba merangkak maju, mengabaikan tatapan jijik dari para tamu undangan yang hadir. Paman Hendra segera memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk tidak membiarkan Maya mendekat ke panggung. Maya semakin histeris saat melihat Paman Hendra, pria yang ia puja sebagai investor besar, kini berdiri dengan sikap hormat di belakang Arlan. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi badut di atas panggung yang dibuat oleh suaminya sendiri. Paman Hendra kemudian mengambil mikrofon kembali dan menjelaskan dengan suara yang sangat tenang namun menusuk. Ia mengatakan bahwa selama ini Arlan sengaja membiarkan Maya merasa sukses agar Arlan bisa melihat karakter asli dari wanita yang ia cintai. Paman Hendra juga mengungkapkan fakta yang lebih menyakitkan, bahwa seluruh aset rumah, mobil, hingga kantor yang digunakan Maya adalah milik keluarga Wijaya yang dipinjamkan melalui perusahaan cangkang. Maya berteriak histeris, menolak kenyataan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apa-apa tanpa Arlan. Penyesalan yang datang terlambat itu menghantam Maya dengan sangat keras. Ia teringat bagaimana ia menyiramkan air ke kaki Arlan, bagaimana ia membiarkan Raka menghina suaminya, dan bagaimana ia menyebut Arlan sebagai pria miskin tak berguna. Sekarang, ia menyadari bahwa dialah yang miskin, dialah yang tidak punya apa-apa. Di tengah kegilaannya yang semakin menjadi, Maya mencoba meraih kaki Arlan saat Arlan turun dari panggung. Namun Arlan dengan tenang menghindar. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di mata Arlan, hanya ada kekecewaan mendalam yang sudah membeku menjadi kebencian. Maya terus memanggil nama Arlan dengan suara yang memilukan, memohon kesempatan kedua dan berjanji akan menjadi istri yang baik. Namun, Arlan hanya berlalu pergi meninggalkan aula tanpa menoleh sedikit pun. Maya ditinggalkan sendirian di tengah ruangan, dikelilingi oleh bisik-bisik menghina dari orang-orang yang dulu ingin menjadi temannya. Raka pun sudah menghilang sejak tadi, melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Malam itu, Maya kehilangan segalanya, harga dirinya, kekayaannya, dan pria yang sebenarnya tulus mencintainya. Pagi berikutnya, suasana di kantor pusat Wijaya Group berubah total. Arlan masuk ke gedung pencakar langit itu dengan langkah tegap, didampingi oleh barisan asisten dan pengawal. Tidak ada lagi Arlan yang mengenakan kemeja murah, kini ia adalah seorang pemimpin yang ditakuti dan disegani. Tugas pertamanya adalah melakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua parasit yang selama ini menikmati fasilitas keluarga Wijaya, termasuk keluarga besar Maya yang selama ini hidup mewah dari uang yang dayam-dayam mengalir lewat Maya terbangun di rumah mewah, yang kini terasa seperti penjara. Ia mendapati beberapa orang berseragam hitam sudah berdiri di ruang tamunya, sedang mendata seluruh barang-barang berharga di sana. Mereka adalah tim audit dan penyita aset yang dikirim langsung oleh Arlan. Maya mencoba melawan. Ia berteriak bahwa rumah itu adalah miliknya. Namun petugas menunjukkan dokumen resmi bahwa sertifikat tanah dan bangunan itu sepenuhnya atas nama yayasan milik keluarga Wijaya. Maya dipaksa untuk meninggalkan rumah itu. Saat itu juga hanya dengan membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Penderitaan Maya tidak berhenti di situ. Saat ia mencoba menuju kantor propertinya, ia mendapati pintu kantor sudah disegel oleh pihak bank.
Paman Hendra telah menarik semua dukungan finansial dan membatalkan seluruh kontrak kerjasama yang selama ini menjadi napas bagi bisnis Maya. Dalam hitungan jam, perusahaan yang dibangun Maya di atas pondasi kebohongan itu dinyatakan bangkrut. Maya berdiri di depan gedung kantornya yang tertutup, merasakan panas matahari yang membakar kulitnya, menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki tempat untuk pergi. Keluarga besar Maya, yang biasanya selalu mendukungnya untuk merendahkan Arlan, kini berbalik menghujatnya. Mereka menyalahkan Maya karena dianggap tidak becus menjaga rahasia dan tidak bisa mengambil hati Arlan. Ibunya menelepon sambil menangis, bukan karena mengkhawatirkan Maya, melainkan karena mobil mewah dan kartu kredit pemberian Maya baru saja diblokir. Maya merasa dunia benar-benar runtuh. Ia dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia manjakan dengan harta hasil pemberian pria miskin yang dulu ia benci. Arlan duduk di kursi kebesarannya, di lantai paling atas gedung Wijaya Group, melihat laporan penyitaan aset tersebut dengan tatapan datar. Ia meminta Paman Hendra untuk memastikan tidak ada satu celah pun bagi Maya atau keluarganya untuk mendapatkan bantuan finansial dari pihak manapun. Arlan ingin mereka merasakan apa artinya berjuang dari nol tanpa bantuan siapapun, persis seperti yang ia rasakan saat dihina oleh mereka. Arlan juga menginstruksikan pengacaranya untuk segera memproses perceraian dengan tuntutan yang akan membuat Maya tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Sore itu, Maya mencoba mendatangi kantor Arlan, memohon untuk bertemu. Ia bahkan rela berlutut di lobi gedung, membiarkan para karyawan menonton penderitaannya. Namun, Arlan sama sekali tidak memberikan akses kepadanya. Bagi Arlan, Maya sudah mati di saat wanita itu menghinanya di pesta tersebut. Arlan menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan, dan keadilan bagi pria yang dikhianati adalah membiarkan pengkhianatnya merasakan kehancuran yang total. Maya akhirnya diusir oleh petugas keamanan, berjalan gontai di trotoar jalanan ibu kota, meratapi nasibnya yang kini benar-benar menjadi miskin. Bulan-bulan berikutnya menjadi neraka yang nyata bagi Maya. Ia yang dulu terbiasa tidur di atas kasur sutra dan mandi dengan air hangat beraroma bunga, kini harus meringkuk di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Semua asetnya telah ludes. Perhiasan, tas bermerek, hingga koleksi sepatu mahalnya telah disita untuk menutupi hutang-hutang perusahaan yang membengkak seketika setelah dukungan dana dari keluarga Wijaya dicabut. Maya tidak pernah menyangka bahwa tanpa sokongan Arlan, bisnisnya hanyalah sebuah rumah kartu yang akan hancur hanya dengan sekali tiup keluarga bes. Maya yang dulu selalu menyanjungnya kini benar-benar menjauh. Ibunya sendiri mengusir Maya saat ia mencoba meminta bantuan. Karena sang ibu sibuk menghindari penagih hutang yang datang mencari sisa cicilan mobil mewah yang sudah ditarik paksa, Maya merasa seperti sampah yang dibuang ke pinggir jalan. Tidak ada lagi teman sosialita yang mengajaknya minum teh sore. Tidak ada lagi Raka yang dulu berjanji akan menjaganya. Raka justru menghilang tanpa jejak setelah perusahaannya sendiri ikut hancur karena mencoba bersaing secara curang dengan anak perusahaan milik Arlan di masa lalu. Suatu hari, dengan sisa keberanian yang ada, Maya mencoba mencari pekerjaan. Namun setiap perusahaan yang ia datangi langsung menolak mentah-mentah begitu melihat namanya. Reputasi Maya sebagai istri yang tidak tahu berterima kasih dan pengusaha yang gagal sudah menyebar luas di kalangan pebisnis. Ia dicap sebagai wanita beracun yang tidak layak dipercaya. Maya terpaksa bekerja sebagai buruh cuci di pasar untuk sekadar mengisi perutnya yang sering keroncongan. Tangannya yang dulu halus dan penuh perhiasan kini mulai kasar, pecah-pecah karena deterjen dan air yang kotor. Penderitaan Maya semakin lengkap ketika ia mendapat surat panggilan dari kepolisian. Rupanya, Arlan tidak hanya mengambil kembali hartanya, tetapi juga melaporkan adanya penggelapan dana perusahaan yang dilakukan Maya selama mereka masih terikat pernikahan. Maya terjerat kasus hukum yang serius karena ia sering memalsukan laporan keuangan demi gaya hidup mewahnya. Di dalam sel tahanan yang dingin dan gelap, Maya sering berhalusinasi melihat wajah Arlan yang tersenyum padanya. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukanlah saat kita tidak punya uang, melainkan saat kita kehilangan orang yang mencintai kita dengan tulus. Maya seringkali menangis di sudut sel, memukul-mukul kepalanya sendiri karena kebodohannya di masa lalu. Ia teringat bagaimana ia menghina Arlan sebagai pria miskin di depan semua orang. Padahal saat itu ia sedang mengginiakin Jack pelindungnya sendiri. Setiap kali ia mendengar suara pintu sel yang berderit, ia berharap itu adalah Arlan yang datang untuk memaafkannya. Namun, yang datang hanyalah sipir penjara yang membawa jatah makan seadanya. Maya harus menjalani sisa hidupnya dalam penderitaan, rasa malu yang tidak akan pernah hilang, dan bayang-bayang kesombongan yang telah menghancurkan masa depannya.
kehidupan di kantor pusat Wijaya Group berjalan dengan sangat stabil di bawah kepemimpinan langsung Arlan. Ia bukan tipe pemimpin yang sombong meski kekuasaannya sangat besar. Arlan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial dan mengembangkan program-program bantuan bagi pengusaha kecil yang jujur dan pekerja keras. Ia belajar dari masa lalunya bahwa karakter seseorang tidak bisa dilihat dari berapa banyak uang di dompetnya, melainkan dari bagaimana cara ia memperlakukan orang lain saat ia sedang berada di atas. Paman Hendra kini sudah bisa bernapas lega. Ia sering menemani Arlan duduk di beranda kantor sambil menikmati kopi di sore hari. Baginya, melihat Arlan kembali ke tempat yang seharusnya adalah kepuasan terbesar dalam hidupnya. Paman Hendra sempat bercerita bahwa orang tua Arlan pasti akan sangat bangga melihat putra mereka tumbuh menjadi pria yang tidak hanya kaya raya secara materi, tetapi juga kaya secara mental. Arlan hanya tersenyum menanggapi pujian itu. Ia merasa bahwa semua cobaan yang ia lalui bersama Maya adalah pelajaran berharga yang membuatnya lebih bijaksana. Suatu sore, Arlan melewati sebuah pasar tradisional dalam perjalanannya menuju sebuah pertemuan. Dari balik kaca mobil mewahnya yang gelap, ia melihat seorang wanita dengan pakaian lusuh sedang mengangkut keranjang besar berisi cucian kotor. Wajah wanita itu nampak kusam, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Arlan segera mengenali bahwa itu adalah Maya. Namun, alih-alih merasa puas atau ingin membalas dendam lebih jauh, Arlan justru merasakan rasa hampa. Ia menyadari bahwa kebenciannya sudah lama padam, berganti dengan rasa syukur, karena ia telah terlepas dari ikatan yang salah. Arlan tidak menghentikan mobilnya. Ia tidak turun untuk mengejek atau memberikan uang. Ia tahu bahwa membiarkan Maya menjalani takdir yang ia buat sendiri adalah bentuk keadilan yang paling murni. Arlan memalingkan wajahnya dan meminta sopirnya untuk terus melaju. Ia sudah memaafkan masa lalunya, namun ia tidak akan pernah kembali ke sana. Baginya, Maya adalah bab lama yang sudah selesai dibaca dan ditutup rapat-rapat. Kini, ada lembaran baru yang harus ia tulis dengan penuh kehati-hatian dan kerendahan hati. Di akhir tahun itu, Arlan meresmikan sebuah yayasan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Dalam pidato pembukaannya, ia berpesan kepada semua orang agar jangan pernah merendahkan siapapun, karena roda kehidupan selalu berputar dengan cara yang tidak terduga. Semua tamu undangan bertepuk tangan meriah, mengagumi kerendahan hati sang pemilik Wijaya Group. Arlan berdiri di atas podium dengan penuh wibawa, menatap masa depan dengan mata yang penuh harapan. Ia telah menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah kekayaan yang tidak akan bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kisah tentang pria miskin, yang ternyata seorang raja itu pun melegenda di kota tersebut. Banyak orang yang mengambil pelajaran dari nasib tragis Maya dan kesuksesan Arlan membuktikan bahwa kesabaran adalah kekuatan, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya kembali ke rumah. Ia kini hidup bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dia sebenarnya. Perjalanan panjang dari hinaan menuju kejayaan telah usai, meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan terus dikenang selamanya.